of my knees lately, covered in white with a fire. Ketika Donald Trump dengan penuh percaya diri mengguncang dunia lewat kebijakan-kebijakan kontroversialnya, banyak pihak memperingatkan bahwa langkahnya itu bisa menjadi bumerang. Kini peringatan itu berubah menjadi kenyataan pahit. Amerika Serikat, negeri yang dulu berdiri gagah sebagai pusat kekuatan ekonomi dunia, tengah tersungkur di ambang krisis besar. Karma akhirnya mengetuk pintu negeri Paman Sam. Krisis bahan pokok merebak di berbagai negara bagian. Antrean panjang warga di pusat distribusi makanan menjadi pemandangan baru yang menghantui kota-kota besar. Inflasi melonjak tajam, daya beli merosot, dan ekonomi menunjukkan tanda-tanda kolaps. Semua ini terjadi tak lepas dari kebijakan-kebijakan radikal era Trump yang memicu gelombang balasan dari negara-negara besar dunia. Prancis dan Jerman meluncurkan embargo dagang yang mengguncang pasokan logistik Amerika Serikat. China yang selama ini menjadi mitra dagang penting, kini berubah menjadi rival sengit, membalas setiap tarif yang dijatuhkan Trump dengan langkah tegas dan agresif. Amerika dikepung dari berbagai arah, seolah tak diberi ruang bernapas. Apakah ini harga yang harus dibayar akibat kesombongan? Ataukah ini hanyalah awal dari kehancuran yang lebih besar? Simak ulasan selengkapnya dalam cerita penuh intrik dan fakta mengejutkan berikut ini. They demand the most from me. They demand the most from me. Sejak Februari 2025, dunia menyaksikan babak baru perang dagang yang dipicu langsung oleh Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald J. Trump. Dengan slogan bombastis, America First is Forever, Trump kembali menabuh genderang perang ekonomi dengan negara-negara besar dunia. Dan kali ini dia melakukannya lebih agresif dari sebelumnya. Trump meyakini bahwa ketergantungan Amerika Serikat terhadap impor, terutama dari China, adalah akar dari kehancuran ekonomi dalam negeri. Defisit perdagangan yang terus melebar ia anggap sebagai simbol kelemahan nasional. Dan ia bersumpah untuk membalikannya. Maka dimulailah langkah-langkah ekstrim yang ia sebut sebagai shock terapi bagi perekonomian Amerika Serikat. Visi dasarnya, melindungi industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja. Terdengar patriotik. Namun, cara Trump menjalankan misinya justru menyeret Amerika ke dalam badai yang ia ciptakan sendiri. Alih-alih menerapkan tarif secara bertahap dan terukur, seperti yang disarankan para ahli ekonom dalam negerinya, Trump justru bertindak sembrono. Ia menaikkan tarif impor barang-barang dari China secara brutal, dari 10% naik ke 20%, lalu melompat ke 34%, 54%, hingga puncaknya mencapai 145% pada awal April 2025. Tak hanya produk teknologi dan elektronik, bahkan barang kebutuhan pokok dan bahan baku industri juga masuk dalam daftar hitam tarif tinggi. I cannot speak, I cannot speak. They demand the most from me. They demand the most from me. They demand the most from me. Efek domino pun tak terhindarkan. Perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat yang bergantung pada pasar China mulai mengalami kerugian besar. Apple, Tesla, hingga produsen agrikultur seperti Cargill dan Tyson Foods mencatat penurunan pendapatan yang drastis. Ribuan pekerja terkena PHK. Bursa saham di Wall Street mulai goyah. Dolar mengalami tekanan dari berbagai arah. Lebih parah lagi, negara-negara sekutu seperti Prancis dan Jerman ikut-ikutan mengecam kebijakan dagang Trump yang dinilai merusak tatanan ekonomi global. Uni Eropa mengenakan tarif balasan untuk produk-produk unggulan Amerika Serikat. Bahkan Kanada dan Meksiko, tetangga dekat Amerika Serikat, kini menarik diri dari beberapa kerjasama dagang strategis. Di dalam negeri, rakyat mulai merasakan dampaknya. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam, supermarket kekurangan pasokan barang, antrian panjang di toko diskon menjadi hal yang biasa. Serangan balasan dari negara-negara besar. Negara-negara besar dunia tidak tinggal diam. China sebagai mitra dagang terbesar Amerika langsung membalas dengan mengenakan tarif tinggi terhadap produk-produk asal Amerika Serikat, mulai dari pertanian, otomotif hingga teknologi.
Langkah ini membuat perusahaan-perusahaan raksasa Amerika Serikat mengalami kerugian besar. PHK massal terjadi dan nilai saham dari Wall Street anjlok drastis. Prancis dan Jerman, dua kekuatan utama Uni Eropa, juga ikut meluncurkan serangan balasan. Mereka mengumumkan embargo dan tarif yang menyasar sektor-sektor ekspor strategis Amerika Serikat seperti pesawat, perangkat lunak, dan energi. Dalam waktu singkat, pasar global mulai meninggalkan produk Amerika. Amerika tak hanya terisolasi secara ekonomi, tapi juga kehilangan kepercayaan internasional. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours. Krisis di dalam negeri, rakyat mulai menderita. Kebijakan Trump yang sembrono mulai menunjukkan dampaknya secara nyata di dalam negeri. Supermarket mulai kekurangan pasokan barang, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, dan antrian panjang di bank makanan menjadi pemandangan sehari-hari. Petani kehilangan pasar ekspor mereka. Pabrik-pabrik tutup karena biaya produksi yang melambung akibat mahalnya bahan baku impor. Bahkan, perusahaan raksasa seperti Tesla dan Apple mulai memangkas ribuan pekerja untuk menyelamatkan neraca keuangan. Ini seperti kembali ke zaman resesi, ujar seorang warga Detroit yang diwawancarai oleh media lokal. Tapi kali ini resesinya buatan sendiri. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. Apa yang sedang terjadi di Amerika Serikat bukan sekedar krisis ekonomi. Ini adalah bumerang dari kesombongan, buah pahit dari kebijakan yang dibuat bukan atas dasar kalkulasi rasional, melainkan ambisi dan ego politik semata. Donald Trump dalam usahanya mengukuhkan supremasi ekonomi Amerika Serikat justru membuka pintu bagi dunia untuk bersatu, bukan melawan China, melainkan melawan Amerika sendiri. Dunia kini tak lagi takut pada ancaman tarif Trump. Dunia belajar, beradaptasi, dan bersatu. Dari Beijing hingga Berlin, dari Brasil hingga Afrika Selatan, poros baru kekuatan global mulai terbentuk. Dan untuk pertama kalinya dalam dekade terakhir, Amerika tidak ada di tengah-tengahnya. Kebijakan tarif 145% yang diterapkan Trump seolah menjadi simbol keputusasaan. Sebuah langkah ekstrim lebih menyerupai langkah terakhir pemain catur yang sudah tersudut. Di balik angka itu, ada kekuatan besar. Ketakutan bahwa dominasi Amerika di panggung dunia perlahan sirna. Namun yang lebih tragis, bukanlah kekalahan ekonomi itu sendiri, melainkan keretakan sosial yang mulai menjalar di dalam negeri. Ketika rakyat harus antri demi sekantong tepung, ketika industri kehilangan napas, dan ketika investor kabur meninggalkan Wall Street yang ambruk, maka jelas ini bukan lagi strategi. Ini adalah bencana yang diciptakan sendiri. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.